Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral ulama al-fudhala, ma'asyiral asatidzah al-kurama, bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri pesantren ilmu Al-Quran yang dirahmati oleh Allah, dan tak lupa keluarga besar, keluarga ayahanda almarhum Kiai Hasan Alawi, ada Amanda Abdul Karim Alawi, ada akhi Ustaz Faiz Basori, dan juga para pengurus pesantren ilmu Al-Quran, dan yang kita muliakan tamu kita yaitu Al-Mukarram Dr. Khalil Hasib yang dirahmati Allah. Beliau berasal dari Pasuruan dan menetap di Bangil. Dr. Khalil Hasib kita undang untuk diskusi karena juga beliau ini di rumahnya ayah beliau punya pesantren, paman beliau punya pesantren, dari keluarga pesantren, sama-sama dari keluarga pesantren. Kita melihat, mencermati anak-anak kita di zaman sekarang dengan kita dulu, mungkin di antara kita ada yang mondok ya, atau juga sekolah di zaman kita dahulu, ini jauh berbeda tentu permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Karena itu kita minta Dr. Khalil Hasib untuk memberikan wawasan kepada kita. Bagaimana kita memanage suatu permasalahan, yaitu dunia media sosial, agar lebih bermanfaat bagi anak-anak kita. Saya katakan anak-anak kita, bahwa para santri itu putra-putra jenengan, tapi juga anak didik kami. Karena itu saya katakan anak-anak kita. Saya ucapkan ahlan wa sahlan dokter. Mudah-mudahan antum senantiasa sehat walafiat. Amin, amin. Di samping beliau membidangi pendidikan yang insya Allah representatif di dalam masalah yang akan kita bahas. Aslinya beliau juga ini dalam kutip ya, setengah wali santri di sini Pak. Karena keponakan beliau ini alumni sini juga, gitu ya. Dan khidmat kepada ayah saya lama sekali, namanya Saudara Sa'dan, lama khidmat sama ayah saya. Jadi tidak asing bagi kawan-kawan guru, pengurus, terutama santri-santri yang lama, itu nama Dr. Khalil Hasib sudah tidak asing bagi kawan-kawan pesantren Al-Quran. Dokter, kalau mungkin mau mengucapkan selamat kepada hadirin hadirat, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Yang kami hormati segenap para kiai pondok pesantren ilmu Al-Quran wa nakhusu bi dzikri, Kiai Haji Abdul Karim Alwi. Yang kami hormati guru kami Kiai Haji Ami Lutfi Basori Alwi, Kiai Haji Gus Faiz Basori, serta jajaran para asatid, para wali santri, bapak ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ami atas kesempatan yang berbahagia di sini. Sungguh adalah satu kehormatan bagi Al-Fakir ya, bisa tetap bersilaturahmi dengan Kiai Lutfi Basori Alwi, bisa duduk bersama, dan mudah-mudahan ini adalah berterusan sampai di akhirat nanti. Amin, ya rabbal alamin. Alhamdulillah Ami, saya juga bersyukur. Saya ingat setiap Al-Fakir datang ke pesantren ilmu Al-Quran, saya ingat tahun 1996. Saya selalu ingat ketika saya masih umur 15 tahun, saya ngambil kursus dengan Abah Kiai Basori Alwi. Alhamdulillah sampai sekitar 3 tahun belajar Fatihah,
dan surat Al-Baqarah ya, sampai 3 tahun, dan alhamdulillah berlanjut. Beliau Kiai Haji Basori Alwi mengajar di tempat kami di masjid dan juga di pesantren kami di Pandaan itu sampai beberapa tahun, dan alhamdulillah majelisnya sampai sekarang masih tetap dilanjut oleh murid beliau Ustadz Abdul Qadir, dan Kiai Haji Basori Alwi setiap bulan atau 2 pekan itu selalu datang ke tempat kami. Alhamdulillah, kami juga bangga sebagai bagian daripada murid beliau, walaupun tidak intensif di pesantren sini. Alhamdulillah saya diakui sebagai murid. Alhamdulillah, terima kasih, amin. Alhamdulillah. Baik, Dokter, kita ini kan tadi disampaikan oleh pembawa acara ini ya, tentang bagaimana fenomena di masyarakat terkait dengan media sosial. Media sosial bagi para santri maupun alumni ada positif dan negatifnya. Saya sebutkan positif karena saya juga pengguna media sosial. Saya termasuk penggiat media sosial. Mungkin di antara para wali santri ya pernah melihat salah satu tulisan saya, barangkali mungkin ceramah saya di mana saja mungkin yang lewat media sosial, itu berarti bahwa era kita ini era media sosial. Kalau zamannya Abu Basori itu kurang ya, sehingga beliau tidak terlalu banyak mempunyai video-video maupun tulisan-tulisan yang diupload di media sosial. Zamannya berbeda, gitu. Zamannya berbeda. Nah, di antara dari sekian banyak manfaat yang saya rasakan, walaupun mohon maaf saya bisa baca kitab gundul, ada tetapinya. Kadang-kadang kita di Indonesia ini rujukannya kurang, referensinya kurang. Karena itu saya berinteraksi dengan kawan-kawan alumni Mesir, di samping alumni Mekah sendiri ya, sebagian alumni Yaman dan lain sebagainya, juga alumni Timur Tengah seperti Yordan, itu saya sering berinteraksi dengan mereka dan saling memberi informasi kalau ada buku-buku baru. Begitu. Sehingga apa? Hazanah keilmuan saya dapatkan dari sumber yang bermacam-macam. Di samping dari sumber yang ada di dalam kitab-kitab kuning, sekarang sudah banyak dikutip, dinukil oleh kawan-kawan kita, para doktor ada, para guru, para ustadz, ya, sehingga menjadi hazanah yang sangat luas. Apa pendapat dokter terkait dengan perkembangan media sosial ini, terutama yang berkaitan dengan anak-anak kita para santri? Apakah para santri bisa memanfaatkannya atau bagaimana? Silakan dokter. Baik, terima kasih, amin. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, zaman ini disebut era digital ya. Jadi ini sebuah revolusi, namanya revolusi industri, terutama revolusi industri 4.0. Jadi dalam dunia kita itu mengalami beberapa kali revolusi ya. Dahulu pada tahun 1800-an itu terjadi revolusi industri, yaitu tenaga manusia digantikan dengan mesin. Nah, kemudian di zaman sekarang itu berganti dengan revolusi digital. Jadi nanti mesin itu akan lambat laun akan berganti dengan produk-produk digital. Maka sekarang bisnis itu yang potensial itu menurut beberapa ahli ekonomi adalah bisnis untuk menghasilkan produk-produk digital. Dan ini digandrungi anak-anak muda mulai. Jadi menciptakan produk-produk digital dan dijual, ya, dijual. Artinya media sosial sebagai sebuah keniscayaan di era digital. Dan mau tidak mau, ya, anak-anak kita, pelajar kita, santri kita, mau tidak mau itu akan berinteraksi dengan media sosial. Ya, kita larang dengan cara apapun, itu tetap mereka akan punya interaksi di situ. Karena ini sudah zaman
sebagai zaman yang serba digital ya. Jadi pembelajaran digital, ini digital, semua eranya itu digital. Maka disinilah santri dan saya kira para asatidz juga bisa mengambil peranan gitu. Tidak, era ini tidak bisa menghindar. Ya, memang ada orang-orang yang tidak punya media sosial, orang-orang masih ada itu dan tidak mau, ya. Tapi ini akan tergerus dengan perkembangan zaman. Jadi ketika jadi ustadz, mau nggak mau ada media sosialnya tuh. Ada YouTube-nya, ada Facebook-nya, ada Twitter-nya. Ya, di situ. Santri-santri kita, pelajar-pelajar kita di sekolah dilarang misalnya. Di sekolah dilarang, tapi di luar guru, orang tua tidak bisa mengendalikan. Itu dipastikan pasti berinteraksi dengan media-media sosial. Dan ini ada dampak positif dan negatifnya, ya. Mungkin dampak positifnya adalah seperti tadi diterangkan. Jadi santri atau pelajar kita itu bisa dengan cepat mengakses sumber-sumber pengetahuan. Ya, sekarang pembelajaran di beberapa sekolah itu sudah mengandalkan produk-produk digital. Ya, guru tidak banyak terjun langsung. Tapi anak itu sudah mengakses produk digital, apakah itu dari ahli atau dari gurunya. Bahkan guru ini juga dituntut ini untuk bisa menghasilkan produk-produk digital. Ya, guru dosen, ya, saya sendiri juga mengalami itu. Mau tidak mau harus melek ini, harus melek. Nah, inilah satu zaman di mana satu keniscayaan di mana kita harus bisa mengambil sisi positifnya, ya. Cuma dampak negatifnya juga tidak kalah besar. Nanti kan kita bahas. Jadi itu dampak positifnya adalah akses informasi sangat cepat sekali. Beda dengan zaman kita sekolah dulu, kita akses informasi ya dengan baca buku, baca koran, ya itu pun beli dulu. Sekarang dengan cepat akses informasi itu media detik.com misalnya itu sudah kalah dengan media sosial. Jadi media sosial ini sudah jadi media massa dan setiap orang, setiap pelajar bisa jadi wartawan gitu. Bisa mengabarkan apa yang terjadi di sekitarnya begitu. Baik, terima kasih. Ini terlepas sekarang zaman apa saya katakan perang gitu ya, perang Israel sama Iran ya, terlepas dari apa di background mereka, tapi ada satu fenomena ternyata banyak kiriman, kiriman kata orang sekarang itu paket dari Iran ke Israel yang menggunakan digital ya, ilmu digital, yaitu peluru-peluru kendali yang tidak ada orangnya, gitu ya, peluru kendali yang tidak ada orangnya. Jadi peluru kendali itu kalau ditembak ya orangnya nggak mati, orangnya ada di kantor kan gitu. Tapi daya hancurnya sangat luar biasa. Kemudian begini, di samping itu berarti santri pun di samping tadi saya katakan ilmu agama, rujukan referensi. Karena saya mengalami sendiri, merasakan sendiri betapa cepatnya informasi keilmuan ulama zaman sekarang dibandingkan dengan ulama-ulama zaman sebelum era digital. Maksudnya sampainya. Saya ini kalau ditanya sama beberapa pihak, bingung misalnya, ini jawabannya apa terkait dengan dunia zaman sekarang. Contoh yang terbaru agak ramai itu kan vasektomi ya. Masih ingat ya, vasektomi yaitu pemutusan saluran sperma sehingga pemutusan permanen gitu ya. Sehingga seorang itu kalau di vasektomi tidak bisa punya anak secara permanen. Sebelum dibahas di Majelis Ulama Indonesia, saya mencari akses di internet di luar negeri bahasa Arab. Saya sudah dapat sebelum ada fatwa. Saya sudah dapat tentang fatwa ulama-ulama Timur Tengah tentang haramnya vasektomi. Itu kan hebat. Sebelum dibahas di Indonesia.
Begitulah kurang lebih kemajuan zaman yang sangat luar biasa. Namun kita sebagai masyarakat pesantren, karena juga bapak-bapak ibu wali santri juga termasuk masyarakat pesantren ya, wong namanya putranya di sini kan ya. Nah, itu juga ada ilmu-ilmu umum, dokter. Mungkin antum mencermati ilmu-ilmu umum yang bisa diakses oleh para santri minimal waktu liburan, sehingga ilmu umum itu bermanfaat. Saya contohkan ilmu umum seperti tadi. Ilmu vasektomi itu nggak diajarkan di mana? Di pesantren. Waktu saya ngaji di Mekah juga nggak ada pembahasan vasektomi, tapi di masyarakat ada pembahasan vasektomi. Dari mana saya bisa tahu? Untuk menjawabnya, maka harus rajin membuka ilmu-ilmu umum apa itu vasektomi kan begitu. Apa pendapat dokter sekarang tentang ilmu umum yang bisa diakses lewat media sosial? Silakan. Baik, memang seperti yang disampaikan oleh Kiai Lutfi Basori, ya. Ada, saya sepakat Ami bahwa ada pengetahuan-pengetahuan yang bisa langsung diakses oleh seorang pelajar atau siapapun. Tapi ada juga pengetahuan-pengetahuan yang nggak bisa langsung diakses, ya. Pengetahuan-pengetahuan yang bisa langsung diakses. Nah, beliau mengatakan, menceritakan seperti ilmu tentang vasektomi, itu kan ilmu kedokteran gitu ya. Memang di zaman sekarang lambat laun keterampilan manusia itu lambat laun akan tergantikan dengan produk digital. Sekarang kalau kita lihat, pelajari produk-produk digital itu sangat luar biasa. Ya, contoh misalnya dulu ya, kalau kita ingin atau kita dulu sekolah itu diajari sekolah aliyah gitu ya, ada mata pelajaran menggambar ruang, yang itu ilmu dasar daripada arsitektur sebetulnya. Jadi arsitektur itu dipelajari, ada dasar-dasar ilmunya di situ, menggambar ruang ini bagaimana menghitung. Nah ternyata ya itu kan manual ya, manual. Sekarang sudah tidak manual lagi, bahkan mahasiswa teknik ya, atau teknik mesin, teknik elektro, atau teknik arsitektur gitu, itu memanfaatkan produk-produk digital. Dan kita bisa sebagai orang umum bisa mengakses itu ya, produk-produk digital. Misalnya ya, panjenengan kalau misalnya mau bangun rumah itu kan panggil arsitek ya, insinyur atau teknik sipil. Sekarang pakai HP sudah kita bisa mendesain rumah dengan model apapun yang kita inginkan ya. Kita punya tanah misalnya 7 kali 15, mau dibuat rumah model apa, itu sudah ada produknya di sini. Ada yang gratis, ada yang berbayar, bahkan ada yang gratis. Artinya bahkan sampai biaya, misalnya ini berapa ruang, ini ruangnya, itu sudah ada kalkulasinya dengan sangat cepat sekali, ya. Itu desain daripada rumah itu bisa kita dapatkan. Jadi setiap orang bisa jadi insinyur di sini tanpa sekolah fakultas teknik atau insinyur begitu, arsitektur. Karena ini sudah tersedia. Jadi teknik sipil, ilmu teknik sipil untuk menghitung biaya untuk membangun ruang ini, kira-kira biaya bangunan ada berapa misalnya, ya. Dan itu contoh di mana pengetahuan itu bisa diakses langsung, ya, bisa diakses secara langsung. Ya pengalaman saya itu nyoba desain rumah, ya apa ini? Manggil arsitek, bayar ini. Akhirnya saya cari aplikasi dan di internet ya, ada yang berbayar, ada yang gratis. Ternyata bisa. Ya, ternyata bisa seperti itu. Artinya itu contoh ya. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain dalam bidang kedokteran misalnya. Saya punya pengalaman, anak saya sakit gitu. Anak saya sakit, kemudian saya beli obat biasa ke apotik, tidak sembuh. Sampai 3 kali tidak sembuh. Kemudian saya bawa ke dokter.
Saya bawa ke dokter, dikasih obat, dikasih resep, saya beli resepnya di apotik juga nggak sembuh ya. Nggak sembuh. Akhirnya saya ikhtiar dengan sedikit modal, sedikit bisa bahasa Inggris ya. Ya, apalagi kalau panjenengan Bapak Ibu tidak bisa bahasa Inggris, itu mudah. Kalau dulu ada Google Translate, tapi hasil terjemahnya tidak bagus. Sekarang ada AI, ya, Artificial Intelligence. Itu satu artikel ya, mau 10 halaman, 20 halaman, langsung diterjemah ke dalam bahasa, dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia dengan hasil yang bagus. Itu dengan cepat, ya, dengan cepat. Saya ikhtiar kemudian ini penyakit apa? Akhirnya ketemu karena dari konsultasi dengan dokter, ini penyakitnya ini karena ini. Saya akhirnya buka Google, namanya Google Scholar. Google Scholar ini adalah Google untuk mengakses jurnal-jurnal, ya, baik yang dalam negeri maupun luar negeri. Saya pilih kemudian Google Scholar itu jurnal kedokteran. Nah, jadi kalau jadi dokter itu rumusnya pakai jurnal. Jadi dokter itu ngomong begini, ada jurnal enggak? Ada jurnal enggak? Nah, saya pakai kata kunci dari dokter, penyakitnya ini, penyebabnya ini. Nah, saya klik di situ, walhasil ketemulah sebuah jurnal di situ. Satu jurnal yang membahas tentang penyakit itu, ya, penyakit itu. Saya coba, saya pelajari, ya, saya tanya kawan saya juga yang dokter, ini gimana ini? Oh, itu benar itu. Akhirnya obat itu saya cari, saya pesan, saya tanya, beli di mana obat ini? Oh, coba tanya, beli di sini, apotek ini, sampai kemudian ke Surabaya, apotek Surabaya, dapat obat dan alhamdulillah sembuh akhirnya. Artinya, ya, kita bisa jadi dokter di zaman era digital seperti ini. Dengan modal apa? Dengan modal bisa bahasa asing dan bisa mengakses jurnal-jurnal yang bereputasi ya. Kita pilih jurnal yang bereputasi, yang artinya jurnal ini dipercaya oleh ahli kesehatan, dipercaya oleh dokter-dokter. Nah, ini contoh akses informasi yang bisa langsung bisa didapatkan oleh santri-santri kita. Dan kalau santri-santri kita tahu kata kuncinya, itu bisa luar biasa. Bisa luar biasa. Ilmu kesehatan itu kalau tahu kuncinya, makanya santri-santri kita kalau mau ingin informasi yang ilmiah ya, itu coba klik Google Scholar atau bahasa Indonesia Google Cendekia. Itu pasti akan pilih jurnal yang bereputasi. Di situ ada dipilih jurnal tahun sekian, jurnal bertingkat-tingkat levelnya, cari level yang tinggi itu bisa kita pilih. Dan santri-santri kita bisa mengakses itu. Ilmu kesehatan. Nah, kalau ada santri yang senang dengan ilmu elektronika, itu mudah sekali ya diakses itu ya. Artinya apa? Artinya itu informasi yang Kiai Lutfi Basari tadi sebut sebagai ilmu umum ya. Ini kan ilmu umum. Itu dengan sangat mudah kita dapatkan, dan santri kalau mau ya, daripada nulis status nggak jelas, ya, nulis di Twitter nggak jelas, kita arahkan dengan mengakses produk-produk digital tadi itu, ya. Dan saya pernah memberi juga pelatihan kepada mahasiswa. Jadi mahasiswa itu gampang sekarang nulis skripsi itu, sangat mudah. Kalau beda dengan zaman dulu kita nulis skripsi itu berbulan-bulan. Sekarang asalkan tahu kuncinya, 1 bulan sudah selesai. Tidak sampai 1 bulan sudah bisa selesai skripsi itu. Saya kasih tipnya, cari referensi ini, referensinya ini, kemudian cari jurnal itu begini, kemudian kalau bahasanya kita nulis bahasa nggak benar, ada aplikasi untuk membenarkan bahasa kita, ya, supaya tata bahasa Indonesia itu baik, ya. Itu ada aplikasi, ada websitenya. Nah, tentu yang bagus yang berbayar. Bayar pun tidak mahal sekarang, ya, Mbak. 1 tahun itu bisa
300, itu untuk 1 tahun 200. Itu kalau yang berbayar itu hasilnya sangat bagus. Artinya apa yang kita dapatkan itu akurat sekali. Itu asalkan tahu kuncinya ini. Jadi kalau santri tahu kuncinya itu luar biasa. Cuma kadang-kadang santri ini kan dibuat main-mainan ya. Facebookan, Twitteran ya, atau TikTok ya. TikTok pun sekarang sudah sangat pesat sekali kemajuannya. Jadi seperti tadi vasektomi misalnya, itu sudah bisa diakses di TikTok. Dokter, bahkan ada dokter memberi apa istilahnya secara gratis ya, konsultasi gratis secara online di TikTok. Nah ini artinya semua bisa kita dapatkan asalkan yaitu tahu caranya, metodenya, dan tahu kata kuncinya. Kuncinya harus dari mana santri itu bisa mengakses itu dengan sehat. Nah, ini namanya akses informasi dengan cara yang sehat. Nah, kalau hanya main-mainan ya itu bikin nggak sehat bagi santri. Rugi gitu. Rugi. Baik, kita semakin tertarik ya. Nanti bapak-bapak boleh bertanya. Saya hanya mengajak ngobrol dulu sama Dr. Khalil Hasib. Nanti panjenengan yang punya kepentingan untuk pendidikan anaknya terutama ya, memajukan apa yang panjenengan inginkan terhadap kemampuan anak, nanti saya persilakan untuk bertanya. Begini dokter, ini era digital tadi kan bisa dipergunakan untuk komunikasi antar santri. Jadi kalau dulu zaman kita mungkin kita sekolah ya, kalau kita sekolah di SMA 1 ya, teman kita cuma SMA 1 itu aja ya. Sampai jadi alumni pun ya alumni cuma SMA 1 itu aja ya. Kalaupun di pesantren demikian juga ya. Pesantren ilmu Al-Quran ya temannya itu aja gitu ya. Apalagi cuma satu angkatan. Tapi sekarang ini sudah bias sekali terhadap penggunaan media untuk kolaborasi antar pesantren, antar santri, antar pengurus, antar tokoh masyarakat atau juga pengasuh pesantren gitu. Sehingga mengakses hal-hal yang kita tidak memilikinya menjadi tahu itu sangat mudah. Nah, tak jauh berbeda mungkin dalam dunia kalau kita bekerja di luar gitu ya. Kalau zaman dulu misalnya seorang tukang, saya katakan tukang batu gitu aja, itu ya kawan-kawannya menjadi sama-sama tukang batu yang dibicarakan ilmu-ilmu pertukangan batu kan gitu. Tapi kalau sekarang seorang tukang batu ini bisa bicara agama. Kenapa? Karena mengakses dari media. Kan tukang batu zaman sekarang sudah modern ya. Rata-rata semuanya punya handphone. Adapun di handphone ini setiap nama orang bisa diadopsi untuk dimasukkan satu grup. Orang yang semula saya katakan tukang batu tiba-tiba diajak menjadi anggota grup dakwah. Nah, di grup itu segala macam dakwah model apapun. Mungkin kalau di Indonesia ada model NU, ada model Muhammadiyah, ya, ada Persis dan lain sebagainya. Seorang tukang batu yang semula itu tidak ngerti perbedaan menjadi tahu perbedaan, kan begitu ini ya nyatanya. Nah, apakah ada kan saran kepada pahlawan santri agar putra-putranya itu tidak salah dalam melangkah, terutama tatkala mereka berinteraksi, berkolaborasi dengan pihak lain, gitu ya, agar betul-betul apa yang diinginkan oleh kita, bapak-bapak dan ibu-ibu tentu mempunyai keinginan kan bagi putra-putranya, seperti tadi yang sudah hatam Al-Quran, gitu ya, hatam Al-Quran. Jangan sampai setelah pulang interaksinya beda, begitu. Sebelum nanti panjenengan dokter yang menjawab sebagaimana ini adalah kita inginkan dari panjenengan, saya punya pengalaman satu. Ada orang curhat, itu pun curhatnya lewat WA ya, WhatsApp, itu juga namanya media kan. Begini, terkait putra beliau, bukan di sini, di luar kota. Tanya pada saya, Pak Kiai boleh saya curhat? Boleh. Bagaimana ini? Putra saya ini alumni pesantren. Kemudian menikah.
Setelah menikah, dapat 1 tahun istrinya minta dicerai. Terus saya tanya, loh kenapa kok istrinya minta dicerai? Karena istrinya nggak direken, katanya gitu kan. Dan ini anak saya ini kecanduan judi online. Karena bekerja tidak bisa, kepingin dapat uang secara praktis, akhirnya ikut judi online. Pernah dapat tapi sedikit, penasaran, waktunya terus. Sekarang ini istrinya sumpek, jangankan istrinya, Pak Kiai, saya sebagai ibunya juga sumpek. Saya tanya bagaimana bapaknya? Sudah almarhum. Nah ini saya mengalami ada orang yang curhat ya, seorang ibu janda dengan kejadian ini alumni pesantren. Kalau tidak alumni pesantren, mungkin saya tidak terlalu prihatin. Karena alumni pesantren kok bisa-bisa ikut judi online ya, judul itu Pak ya. Nah, mungkin ada kajian dari Dokter Lihli, saya silakan. Iya, saya juga punya pengalaman. Jadi saya punya kawan. Jadi kawan biasalah kawan satu visi, satu misi, kawan satu pemikiran, ya satu pendapat apapun sama, ya kan ada kita kawan kayak gitu. Cuma berjauhan, ya berjauhan. Dia bekerja, tinggal di satu kota. Adanya media sosial ini kemudian kita dipertemukan, ya jadi karena kawan lama tidak atau jarang ketemu, ya paling itu 1 tahun sekali, itu pun kalau sempat ya. Dengan ada media sosial sekitar 7 tahun yang lalu, itu akhirnya ketemu dan terjalinlah komunikasi, terjalinlah silaturahim. Ya, walaupun tidak ketemu, ini seakan-akan ini seperti ketemu langsung. Nah, dia kemudian bercerita ke saya, mungkin ini curhat ya, di tempat kerjanya, di lingkungannya, tentang saya temukan masyarakat ada di teman kerja saya itu begini pemikirannya, begini macam. Kan biasa kalau media sosial itu berbagai macam pemikiran itu bertumpuk di situ ya. Jadi mulai ahlu sunnahnya, mulai wahabinya, mulai liberalnya itu luar biasa, semua bisa didapatkan di situ. Nah kawan saya kemudian curhat, saya ada kawan pemikirannya begini, pemikirannya begitu, dan saya nggak bisa menjawab. Nah kemudian saya sarankan, antum waktu itu Ami awal-awal bikin kalau nggak salah di Facebook itu fanspage ya, itu tahun berapa ya? Fanspage tahun itu. Yeah. Fanspage ya. Jadi di Facebook itu ada fanspage, itu bisa ratusan ribu followernya, dan di situ Ami Lutfi Basori buat tulisan-tulisan atau kajian-kajian di situ. Saya sarankan antum pelajari saja fanspage ini, Kiai Lutfi Basori. Coba pelajari, scroll ya, mungkin jawaban-jawaban yang antum temukan ya, persoalan-persoalan yang antum temukan itu ada jawabannya di sini. Dan akhirnya dia pelajari itu, dia membaca dan akhirnya menemukan jawaban. Dan akhirnya gabung dengan komunitas dakwahnya Ami Lutfi. Sampai dengan tidak hanya Facebooknya ya, bahkan WhatsAppnya itu ada beberapa grup mengikuti. Dan akhirnya apa? Dia bisa menjawab yang awalnya nggak bisa menjawab terhadap persoalan-persoalan itu, persoalan keagamaan, persoalan pemikiran terutama. Ami Lutfi sering posting masalah akidah misalnya. Itu kawan saya punya jawaban, dan jawabannya itu simpel. Jadi untuk orang yang ngomong begini jawabannya begini. Untuk orang yang ngomong begitu jawabannya begini. Dia koleksi jawaban-jawaban itu. Akhirnya saya antum bisa jadi ustadz kalau begini. Antum bisa menjawab gini. Ya ini apa? Sebagai dampak yang luar biasa. Tapi itu bisa sebaliknya ya. Bisa sebaliknya. Kalau ketemu fanspage tokoh-tokoh yang nggak jelas ya. Ketemu yang
yang Syiah, ketemu yang liberal, ya akhirnya mendapatkan jawaban-jawaban yang menyesatkan juga akhirnya. Ya. Jadi ini santri kita, ya bagaimana santri kita kalau PIK saya kira wajib mengikuti, memfollow istilahnya ya. Ada Instagram kami kan ya. Memfollow Kiai Lutfi Basori ya. Atau yang sepemikiran dengan Kiai Lutfi Basori, yang sepemikiran dengan Kiai Haji Basori Alwi. Ya, siapa ulama kita, siapa ustadz kita, kiai kita, habib kita yang sevisi, semisi. Itu santri kita saya kira sudah paham ya. Tinggal cari itu. Nah, Facebooknya ada di mana. Sekarang hampir semua kayaknya. Hampir semua ustadz, habib, dai itu punya media sosial ya. Ada YouTube-nya, ada Instagram-nya, bahkan sekarang ada TikTok-nya ya. Ada TikTok itu cepat sekali ya. Kalau di YouTube sekarang ada Reel istilahnya ya. Reel itu cepat sekali. Jadi itu dampak-dampak yang bisa dirasakan lah istilahnya. Jadi tinggal kita sebagai guru, orang tua mengarahkan ya. Kalau memfollow hati-hati, itu memfollow siapa gitu. Yang di follow pertama ya harus kayak Lutfi Basori gitu. Akunnya itu harus tahu gitu ya. Supaya nanti ketika ini yang sudah lulus misalnya ya, sudah lulus, itu tetap ada jalinan. Beda dengan zaman dulu. Kalau sudah lulus, ketemu kiainya itu nggak bisa kecuali Idul Fitri. Itu pun kalau sempat sowan. Kalau nggak sempat sowan, itu perkembangan dari kiai itu bagaimana kita nggak tahu karena terbatasnya akses informasi. Tapi sekarang walaupun tidak sowan itu bisa mengakses ilmu ya. Ada perkembangan apa? Kayak misalnya ini ada isu vasektomi, ini Ami Lutfi gimana sih jawabannya? Ada perang Israel ini, saya pengen tahu ini sikapnya bagaimana Kiai Lutfi ya. Kalau dulu kan harus sowan dulu. Harus sowan, itu butuh waktu, butuh biaya. Sekarang cuma dengan ini sudah bisa sowan ke Kiai Lutfi. Tapi bukan berarti ada ini nggak sowan ke Singosari. Tetap sowan secara fisik itu harus ya. Bukan berarti ini kalau saya sudah sowan di grup WhatsApp-nya Ami Lutfi, saya sudah cukup. Nah itu tidak cukup. Ya tentu ada rasa yang berbeda yang bisa dirasakan gitu. Baik, sebelum kita lanjutkan, nanti saya akan bicara tentang dakwah di medsos ya. Saya persilakan dua wali santri kalau ingin menanyakan, nanti kita akan lanjut juga. Saya masih banyak pertanyaan, belum hal-hal yang negatif terjadi pada media sosial. Silakan, mungkin ada dua dari wali santri ingin menyampaikan, menanggapi, monggo, saya persilakan. Kalau ada ini, ada. Maju depan, monggo. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencermati yang disampaikan beliau, Dr. Kholili. Nah, tadi disebutkan untuk mendapatkan informasi melalui AI. AI ya? Ya, AI. Saya baru mencoba untuk mengajukan pertanyaan surat Al-An'am ayat 162. Tinjauan dari segi nahwu sorof. Yang kedua, tinjauan dari segi i'rab. Ini jawabannya luar biasa. Tapi bagi kami untuk memvalidasi kesohihan daripada jawaban ini bagaimana caranya? Terima kasih. Silakan. Ya. Sekarang AI itu pesat sekali ya. Ya, kemajuannya pesat. Ada ChatGPT, ada apa dari Cina itu baru produknya. Itu setiap saya ngikuti AI itu sejak 3 tahun yang lalu, bro.
awal-awal ada AI ya, sampai yang AI yang berbayar saya sudah coba gitu ya, saya sudah coba semua. Jadi di situ ketika saya biasanya ada isu menulis ya, nulis di media sosial. Nah, seperti yang disampaikan, kalau dulu kita cari di Google ya, kalau Google itu langsung ada referensinya biasanya, sumbernya ini, dari buku ini, bahkan Google Books ada, ya, ada Google Books, ada jurnal, ada artikel dari sumbernya ini, dari kitab ini, kalau di Google itu langsung. Tapi AI ini Google yang super cepat. Saya lihat ini sama fungsinya dengan mesin Google, tapi super cepat dan super canggih, ya, makanya disebut artificial intelligence, ya, kecerdasan artifisial. Nah, ini memang cerdas orangnya. Ini apa, mesin ini, bukan orang. Ini mesin ya, tapi ini bukan mesin manual, mesin digital namanya. Jadi AI ini termasuk sebuah mesin gitu. Jadi Bapak tadi yang tanya itu yang jawab adalah mesin. Jadi begitu ada pertanyaan kemudian diklik, mesin itu sudah beroperasi, ya, sudah beroperasi, namanya mesin digital. Dan bagaimana operasi mesin digital ini? Jadi operasi mesin digital itu tergantung daripada sumber, ya. Sumber dari mana? Ya, tetap sumber itu dari Google semua. AI itu mengambil, memasak, istilahnya kita bikin kue itu, ini mesin digital ini yang masaknya. Jadi bahannya itu dari Google, mengambil dari ini. Kenapa bisa secepat itu? Karena apa? Hal-hal persoalan itu berarti sudah ada, pernah ditulis di Google, ya, di Google. Sekarang hampir semua ya, hampir semua itu sudah diupload di Google ya. Apalagi Nahwu Shoroh itu semua kitab-kitabnya itu sudah diupload. Itu juga sumbernya ngambil dari kitab ini, dari kitab ini. Cuma sebagai sebuah mesin ya, apalagi mesin digital, tetap bisa salah. Dan kesalahan kadang-kadang bisa fatal gitu. Bisa fatal, bisa keliru. Kenapa? Tergantung dari sumbernya atau resource-nya. Sumbernya ini benar, bahannya benar apa enggak ngambilnya itu. Karena ini cepat. Ya, maka artificial intelligence itu juga bertingkat-tingkat ya. Ada yang canggih, ada yang biasa, ada yang canggih, ada yang berbayar, ada yang berbayar mahal. Nah, berbayar mahal pun ya, itu tetap bisa melakukan kesalahan yang fatal. Tetap. Saya pernah mencoba menulis, itu kesalahannya fatal. Jadi bahkan itu yang berbayar, saya coba yang berbayar, apalagi yang gratis. Yang gratis ini bebas aksesnya. Berbayar itu aksesnya lebih canggih ya. Jadi masaknya itu selektif. Jadi untuk misalnya meng-i'rab satu kalimat itu dipilih sumber-sumber kitab yang terpercaya di situ. Dipilih yang bagus ya. Cuma tetap ada kesalahan fatalnya. Ya, tetap bisa melakukan kesalahan fatal. Rawan. Kita tanya ya. Kan AI itu kan ada berapa? 5 saja. Ada, coba kita buka 5 ya. Coba kita yang buka gratisan 5, ChatGPT, apa DeepSeek atau apa ya, di situ 5. Kita ajukan satu pertanyaan, jawabannya bisa beda-beda. Satu hukum misalnya, apalagi hukum, minta fatwa, gimana fatwa dari AI tentang hukum vasektomi, itu jawabannya bisa beda-beda. Kenapa? Tergantung daripada mesin itu. Sehingga apa? Sehingga ini sebagai mesin, namanya mesin ya, tetap harus ada validasi secara manual. Ya, tetap ada validasi secara manual. Tapi untuk hal-hal tertentu ya, yang ya kalau hukum ya harus validasi. Harus validasi pada ustadz, pada kiai. Tapi kalau untuk hal-hal yang umum, saya kira itu aman ya, aman. Misalnya menerjemahkan bahasa misalnya. Menerjemahkan bahasa. Itu tingkat kesalahannya itu sedikit sekarang. Dulu tingkat kesalahannya 50%.
Sekarang itu tingkat kesalahannya bisa 20 sampai 10%, bahkan 5%. Artinya sangat valid untuk menerjemahkan gitu. Itu hal-hal yang sifatnya aman. Jadi memang ada hal-hal yang persoalan yang sifatnya aman, ada persoalan yang sifatnya rawan gitu. Yang rawan tetap harus validasi kepada kiai gitu. Harus buka kitab misalnya. Kalau ustadz tetap buka kitab atau tanya ini benar apa enggak, tetap itu kitab pun itu sudah bisa diakses secara digital, secara mudah sekali. Jadi satu perpustakaan itu bisa diringkas dengan alat yang kecil ini. Yang kecil ini. Saya kira pengalaman saya pribadi Pak ya. Saya juga sering menggunakan AI itu sering ya. Tapi sebenarnya begini, para santri ini di pesantren harus memiliki pemahaman yang benar dari ustadz-ustadz yang sudah ada itu ya, termasuk hukum fikih, ya, termasuk hukum fikih misalnya. Nah, setelah pemahaman pribadi ini mempunyai suatu hal yang sifatnya itu benar sesuai dengan pelajaran di kelas, apalagi kalau dia kemudian meningkatkan menjadi seorang guru ya, sampai pada pembahasan yang tinggi lah gitu ya. Barulah kita memanfaatkan media-media itu sangat mudah dan membantu. Contoh begini, saya pribadi kalau ditanya orang terkait dengan dalil misalnya, dalilnya apa gitu, saya tahu. Oh ini dalilnya di ayat Al-Quran dulu pernah misalnya Iqra. Cuman saya tidak hafal Iqra itu lanjutannya apa, itu manfaat. Oh ternyata Iqra itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Mau nulis terlalu lambat. Terjemahnya apa? Itu pasti benar. Terjemahnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi penerapan dalil Iqra untuk apa? Nah ini butuh seorang guru, butuh seorang mursyid atau yang membimbing ya. Ini ya harus interaksi antar tokoh, antar ulama, antar ustadz begitu. Yang kita masih tetap membutuhkan seperti lajnah bahsul masail itu tetap. Namun dengan adanya informasi jadi ini sangat membantu. Yang jadi masalah ya, nanti kita turun kepada bahayanya apa kan gitu ya. Yang jadi masalah kalau anak-anak kita Pak, anak-anak kita ini begitu pulang boyong di rumah. Nah, sudah, kemudian yang kuliah-kuliah, yang kerja-kerja, kemudian membawa handphone. Lah, tatkala di rumah ini ada orang yang bertanya, karena ini anak pesantren, ini mesti ngerti ilmu agama. Ternyata mereka tidak kita dampingi, akhirnya fatwanya mengambil dari Google. Ini kadang-kadang salah, Pak. Kadang-kadang salah. Saya contohkan misalnya ini ya, secara logika ini di dalam ayat Al-Quran itu yang diharamkan kan daging anjing dan babi, atau juga hadisnya begitu, dagingnya saja. Kan gitu ya, lahmal khinzir misalnya. Nah, kalau misalnya ada orang tanya ini sama anak kita loh ya, gitu. Bagaimana hukumnya minyak babi? Dicari nggak ada Pak dalam Al-Quran. Ya, nggak ada. Zaitul khinzir nggak ada. Adanya cuma lahmul khinzir. Loh, kalau anak kita tidak dibentengi atau tidak punya pendasaran bahwa segala hal yang terkait dengan babi itu haram, dia akan mengatakan, oh kalau minyaknya boleh, gitu nanti. Ya, ini yang bahaya. Ini contoh-contoh contoh yang sekarang terjadi. Alhamdulillah saya juga mempunyai grup alumni itu ya, alumni yang di situ banyak tanya jawab. Contoh lagi yang sering terjadi ini loh, bisnis kripto ya. Nah, bisnis kripto itu anak-anak kita nggak tahu Pak hukumnya apa. Anak-anak kita nggak tahu. Kalau saya lebih praktis biasanya ini untuk mengetahui, kan ini suatu ilmu baru ya, yang tidak ada di dalam kitab-kitab kuning. Itu kalau kita mau di Indonesia saja, kalau saya sarankan ada 3 rujukan ini ya. Paling tidak itu rujukan dasar ya. Saya biasanya gini, misalnya apa hukum kripto? Klik gitu ya. Hukum kripto menurut MUI apa? Menurut NU apa? Menurut Muhammadiyah apa? Ini saya selalu pelajari 3-tiganya ini. Kalau ada perbedaan pendapat dari itu, saya baru merujuk kitab-kitab dari misalnya ulama-ulama Timur Tengah. Ulama Timur Tengah pun
jangan ngawur loh ya. Kadang-kadang kita mendapatkan tokoh-tokoh Wahabi, gitu ya. Nah, jadi kita harus tahu. Ada wali santri, saya kasihan juga. Wali santri PIK Pak, putranya ini kerja di Jakarta. Masya Allah orangnya, sama saya Masya Allah. Dulu kalau ayah saya ke daerah, saya nggak nyebut namanya, ke daerah beliau ini selalu mampir dan makannya di rumah ini Bapak Haji ini Pak. Gitu. Tahu-tahu satu grup dengan saya di satu grup yang saya bukan adminnya, itu sering mengupload gitu ya. Nama-nama tokoh-tokoh Wahabi Pak. Misalnya Utsaimin misalnya. Ya, ada lagi Khalid Basalamah gitu. Ada, saya bilang subhanallah, ini wali murid PIK loh ini. Orang NU deles ya Pak. Tapi karena interaksi dengan para kiai kita ini mungkin kurang dan mendapatkan informasi dari grup-grup WhatsApp atau ini, akhirnya yang diambil, dinukil, dikirim ke grup tersebut justru rujukannya bukan rujukan orang-orang aswaja. Nah ini kan juga saya katakan ini anaknya salah pergaulan atau bapaknya yang salah pergaulan ini. Nah ini juga penting ya, penting. Nah, karena itu dengan pendasaran putra-putra bapak di pesantren Al-Quran ini diharapkan terus nanti kalau sudah boyong atau di rumahnya mengikuti info-info apa yang ada di pesantren ini ya, karena di pesantren ini juga dikaji ilmu-ilmu yang bisa dalam kutip menyelamatkan akidah, amalia gitu. Jangan sampai bapak ahli tahlilan, begitu bapak meninggal dunia oleh putra bapak haram tahlilan, kan repot Pak kita. Ya, iki mondoknya ini sudah 6 tahun, kok tiba-tiba di pondoknya ada tahlilan, ada maulidan, tiba-tiba pulang mengharamkan maulidan dan tahlilan. Ini kan susah. Kenapa? Karena gara-gara kita tidak bisa mengarahkan kepada media yang tepat. Barangkali begitu. Begini, Dokter, saya punya pertanyaan ini ya, kelanjutannya ya. Dakwah. Perlukah para santri ini menurut Pak Dokter ya untuk ikut berdakwah di dalam dunia digital? Kenapa sih? Karena bentar lagi khususnya yang sudah alumni, bahkan yang sudah jadi alumni ya, mau tidak mau mereka kemungkinan besar saya katakan 90% akan beli HP, betul ya? Apalagi sudah kuliah-kuliah kan gitu. Di rumah bapak-bapak dan ibu-ibu bekerja beraktivitas sesuai dengan keseharian mereka. Apakah tidak menutup kemungkinan anak-anak kita ini terus melanjutkan dakwah agar tetap di jalan yang lurus? Misalnya tanya, di sini ada saya contohkan tadi Ustadz Abdul Ghafur gitu ya, yang mengalungkan wisuda pertama tadi ya. Nah, itu kan guru-guru di PIK sini. Atau tadi yang pembawa acara Ustadz Salman, ya, Salman Al-Farisi. Kan ada guru-gurunya, pembimbing-pembimbing. Kalau misalnya mereka ini dianggap penting juga dengan dakwah itu, insya Allah mereka akan terus bertanya pada guru-gurunya sehingga diharapkan tetap menapaki rel-rel yang sudah diajarkan di pesantren Al-Quran. Apa pendapat antum? Okay. Menurut Al-Fakir itu sebuah keniscayaan ya. Keniscayaan itu sebuah kepastian. Pasti akan menggunakan itu dan pasti akan bermuamalah dengan produk-produk digital atau memiliki akun-akun media sosial. Dan kalau melihat mencermati cerita tadi dari Kiai Lutfi Basori, ini ahlu sunnah NU tapi yang diposting tokoh-tokoh bukan aswaja. Itu sebabnya kenapa? Jadi begini memang. Ketika teknologi internet itu dan kemudian diikuti dengan perkembangan digital, teknologi digital, itu banyak sekali dari kelompok-kelompok ini yang memproduksi itu, membuat website, membuat akun yang luar biasa. Yang kita paham lah, di antara mereka ini itu sangat aktif ya di dalam websitenya atau media sosial. Artinya saya yakin itu tujuannya untuk Google itu, untuk mewarnai Google. Sebab orang akan tanya Google itu dengan apa yang diposting di situ.
Sehingga kalau kita buat Google ya, dengan kata kunci tertentu misalnya, dengan kata kunci misalnya hukum kripto, itu nomor 1 itu apa website, nomor 2, nomor 3, yang diklik pertama orang mengakses nomor 1. Nah pertanyaannya, kenapa ini bisa nomor 1? Banyak sebab, ada caranya. Ya memang ada cara-cara untuk menaikkan rating di Google itu. Tapi yang cara yang manual adalah semakin banyak yang memposting itu, maka ratingnya ini akan semakin tinggi. Kalau website ini semakin banyak diakses, maka akan semakin tinggi seperti itu. Nah kalau misalnya orang-orang liberal, orang-orang Wahabi yang banyak yang memposting itu ya, nah akhirnya anak-anak kita ketika mencari informasi ketemunya website orang Wahabi, website orang Syiah, cari ini website orang ini, cari hukum ini websitenya orang liberal. Karena apa? Begitu banyaknya postingan-postingan mereka, sedangkan postingan-postingan dari Ahlussunnah Aswaja ini sangat minim. Nah, disitulah peranan yang signifikan dari santri kita kalau sudah lulus, ya, itu akan mewarnai itu, ya. Jadi ini dampak dari positif yang sehat, penggunaan media sosial yang sehat, kita memberi sumbangan terhadap Google, istilahnya begitu. Kita posting apa, pasti akan banyak orang membaca. Mau setuju, mau nggak setuju, pasti itu. Isu ini misalnya, isu apa, vasektomi. Gimana caranya supaya pendapat kita itu banyak diakses. Maka kita banyak-banyak memposting dan men-sharing. Kiai Lutfi ini sangat aktif men-share. Dan itu adalah menaikkan rating saya kira. Supaya ketika anak-anak kita, santri kita mengakses, itu mendapatkan jawaban yang pas. Itu kalau di Google. Nah tadi kalau di AI itu lebih canggih sebetulnya. Lebih canggih lagi. Dan kita bisa lebih canggih. Kita mau apa, AI bisa menyediakan. Kalau Google, itu terserah Google. Tapi kalau AI itu sedikit beda. Misalnya, maka ada istilah dalam AI itu istilah prom. Nah, istilahnya prom. Jadi teman-teman yang akrab di digital itu udah prom. Jadi misalnya saya mau, ini hukum vasektomi ya, saya mau pendapat ulama Ahlussunnah madhab Syafi'i, itu bisa diketik promnya. Saya adalah seorang santri pesantren ilmu Al-Quran. Itu penting. Sebab apa? Ditulis pesantren ilmu Al-Quran nanti supaya A itu menjawab yang sesuai dengan pemikiran PIQ misalnya. Saya madhabnya Syafi'i, nanti akan diseleksi berarti madhab-madhab yang lain itu tidak ada. Hukum vasektomi, ya saya santri PIQ, madhabnya Syafi'i, Asy'ari, saya ingin pendapat ya, bagaimana hukum vasektomi menurut madhab Syafi'i yang bersumber dari kitab-kitab klasik maupun dari fatwa-fatwa ulama aswaja kontemporer misalnya. Nah itu aman Pak. Tapi kalau kita ketik bagaimana hukumnya vasektomi di AI, itu akan berwarna-warni jawabannya. Bias. Itu tidak terkontrol akhirnya. Jadi cara mengontrol itu dengan prom. Maka prom itu ada ilmunya. Nah kadang-kadang juga semakin misalnya Ami Lutfi itu semakin sering buka di AI ini. Maka orang lain yang misalnya atau alumni, ini pentingnya alumni PIQ yang mencantumkan ketika di promnya, saya alumni PIQ. Ya. Jadi Google itu sudah tahu siapa pengasuh PIQ, Kiai Lutfi Basori. Ya, karena Kiai Lutfi ini sering aktif itu di akun AI-nya, ada akun AI-nya, maka dengan mencantumkan santri itu di prom PIQ atau ditambah saya murid Kiai Lutfi Basori, insya Allah aman itu jawaban. Tidak jauh dari pemikiran Kiai Lutfi Basori. Jadi itu diarahkan oleh AI sesuai dengan apa istilahnya prom tadi itu. Cuma kalau Kiai Lutfi ini tidak aktif di situ atau tidak ada akunnya, tidak pernah akses, apalagi Google-nya terbatas, Facebook-nya terbatas, ini terbatas, website-nya terbatas, maka itu tidak bisa.
Saya murid Kiai Lutfi Basori. Iya kan bingung. Siapa Kiai Lutfi Basori? Di situ sulit mengaksesnya. Nah itu canggihnya ya. Canggihnya dari satu sisi kalau artinya itu cerdas. Tapi kita yang menggunakan harus lebih cerdas supaya aman ya, supaya lebih aman kita bisa ngakali itu. Nah, caranya kita harus tahu ilmunya gitu ya. Jadi ini mesin kan, bisa diatur oleh manusia, bukan mesin yang mengatur manusia. Kita seharusnya yang mengatur mereka, bukan dia yang mengatur kita. Demikian. Baik, saya lanjutkan mungkin dari bapak-bapak mau bertanya, silakan. Yang lain monggo. 1, 2. Saya persilakan Pak. Wonten, monggo. Ya, ada Ustadz Abdul Mu'in, ini juga putranya di sini sekaligus beliau alumni pesantren Al-Quran. Ustadz, mohon berdiri Ustadz, biar tahu Ustadz. Beliau ini juga qori kita dulu, yang sering menang juga musabaqah tilawatul Quran. Silakan Ustadz, maju Ustadz, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Mu'in, angkatan tahun 91. Bapak Dokter, saya pribadi juga mengasuh ataupun membawai majelis taklim dan anak-anak pesantren. Seringkali saya melihat dan menyaksikan ketika ada sambangan atau kunjungan wali santri kepada putra putrinya. Kalau di sini putra ya, ada, kalau di tempat saya ada putra ada putri. Ketika berinteraksi bertemu dengan ayah dan ibunya, maka bisa dipastikan yang pertama diminta itu adalah HP. Terus nomboten nggih. Termasuk saya pribadi. Ketika saya mengunjungi putra saya, maka permintaan pertama itu atau pertanyaan pertama itu HP-nya mana? Menurut panjenengan Bapak Dokter, apakah hal tersebut adalah lumrah? Atau bagaimana nanti mengantisipasinya? Kami sendiri sebagai orang tua juga akan merasa begini. Ya rek, usuwe gak tau nyekel HP anakku, gak apa-apa lah wong atase mek ping 1 hari ini. Tapi kenyataannya kami sebagai orang tua ketika mengunjungi putra kami, tujuannya adalah untuk bercakap-cakap, bertanya, piye kabare, ya apa nang pesantren, apa yang terjadi di pesantren, kamu sudah mendapatkan ilmu apa, ataupun kita mungkin akan mau bertanya atau ngetes baca Qur'annya atau kitabnya dan lain sebagainya. Tidak ada waktu. Kenapa? Karena mereka akan fokus kepada HP dan kebanyakan kalau nggak WA temannya main game. Saya kurang tahu game apa karena saya sendiri kelahiran. Jadi termasuk bukan Gen Z nih, Gen purba mungkin ya. Gen jadul gitu ya. Gen jadul. Jadi kami juga nggak paham tentang itu. Justru sekarang ini anak-anak kita lebih canggih di dalam memegang HP. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dijawab, saya juga sebenarnya itu rentetan dari pengaruh negatif. Tadi kan positif ya.
Yang saya sampaikan kita bahas tentang positif ya. Sekarang pengaruh negatif ada juga yang perlu panjenengan sampaikan. Moga-moga lenggah. Panjenengan sampaikan Pak Dokter. Ini anak-anak kita kecanduan. Ini termasuk juga pertanyaan saya. Nanti akan saya sampaikan juga. Mengatasi anak-anak kecanduan. Karena begini Bapak-bapak ya. Panjenengan wali santri tahu sendiri ya, kalau santri itu bawa HP di PIG, dia bahkan dirampas dan dihukum, kan begitu ya. Kalau misalnya ada pelanggaran-pelanggaran tercatat itu. Kalau misalnya ada suatu hal peristiwa kemudian diinterogasi sama ustadz-ustadz gitu, atau pengurus, salah satu pelanggaran itu tertulis biasanya membawa HP ya, atau main HP. Entah itu membawa HP untuk komunikasi dengan ayahnya, dengan ibunya, atau dengan main video online itu ya, game online dan lain sebagainya. Itu memang kenyataannya. Nah ini yang perlu kita cermati Bapak-bapak. Ini sebenarnya tujuan utama kita membuat talkshow ini adalah mencermati bagaimana ya kita menyeting anak-anak kita. Cuman kalau tadi sudah awal kita bekali panjenengan dan nanti bisa disampaikan pada anak-anak gitu ya. Daripada pinjam HP kepada bapaknya hanya main online saja atau game online, apa enggak bisa ya salah satu fatwa atau keterangan dari Pak Ustadz Fulan nanti disampaikan lewat handphone, lewat WA menjadi suatu dakwah yang bisa dikemas gitu. Ibarat kita ini beli pisau Pak ya. Beli pisau bisa bermanfaat kalau dipakai masak kan gitu kan, pakai nyembelih hewan korban gitu ya, kan bisa. Kalau kita arahkan anak-anak kita bawa pisau buat masak, buat yang positif, nyembelih hewan korban misalnya dan sebagainya, akan membawa manfaat. Tapi kalau pisau itu untuk bertengkar, nusuk temannya, akhirnya masuk penjara ya dan lain sebagainya. Belum lagi kalau pakai nyongkel lemari temannya, pakai nyongkel di bank atau di mana, menjadi kejahatan. Nah, bagaimana mengemasnya ini agar anak-anak kita yang ternyata memang setiap orang nanti bawa pisaunya namanya handphone, dibuat apa kan gitu. Moga Pak Dokter. Oke, amin. Jadi kalau dalam pandangan Al-Fakir ya, jadi kemajuan teknologi digital di zaman sekarang ini menurut saya terlalu cepat memang. Sangat cepat sekali perkembangannya. Dalam 1 tahun itu pasti ada beberapa kali perkembangan dari teknologi digital. Tahun sekarang tahun 2025, 2026 ada yang baru nanti. 2023 ChatGPT AI itu belum populer walaupun sudah ada. Tapi 2024 itu marak sekali. 2026 kita tunggu ada apa lagi nanti. Karena terlalu cepat sekali, saya Al-Fakir katakan terlalu cepat, itu maksudnya adalah kita nggak siap mengikuti atau bagaimana menggunakan yang sehat itu. Kita belum selesai teknologi A, sudah berkembang teknologi B. Belum lagi teknologi C, jadi mumet orang tua ini. Belum selesai satu sudah berkembang dan anak-anak kita sangat-sangat pintar kalau mengikuti perkembangan itu ya. Perkembangan teknologi digital itu mengikuti anak-anak. Jangan dikira yang di pesantren 1 tahun ini tidak pegang HP itu nggak ngerti apa-apa. Nah, sebab saya temukan juga anak-anak yang kelihatan nggak bisa apa-apa ya, di pesantren nggak pernah pegang alat-alat digital. Begitu di rumah dia canggih ya. Jadi anak-anak itu cepat belajar. Cuma bagaimana menjawab, mengantisipasi dampak-dampak negatif itu kita umumnya tidak siap. Itu maksudnya terlalu cepat. Jadi ini terlalu cepat, ilmu diri kita itu belum bisa ngikuti itu. Maka terlalu cepat ya, sehingga andaikan ada yang memperlambat teknologi digital ini, saya setuju untuk diperlambat ini. Diperlambat. Mestinya hari ini kita tidak pegang handphone yang seperti ini ya. Andaikan hari ini kita pegang handphone yang
apa yang lama jadul tuh. HP boto bahasa Jawanya itu. Yang besar itu ya. Andaikan itu mungkin tidak ada persoalan-persoalan dari anak-anak kita yang seperti sekarang ini. Nah, cuma begini. Sebagai orang tua mau nggak mau harus mengikuti teknologi. Harus mau. Saya orang jadul, bisa Pak. Ami Lutfi aja sangat canggih kok sudah tahu. Artinya kita bisa mengikuti itu. Kemudian kalau ada HP atau ini yang canggih itu bisa dikontrol. Ada aplikasi kontrol orang tua. Saya juga mencoba pada anak saya yang umur 12 tahun misalnya. Saya coba, itu saya kontrol. Ya, saya pernah mengunjungi satu sekolah saya lupa ya, beberapa tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, sekolah ini sekolah Islam, membolehkan siswanya buka HP. Tapi ya, sekolah itu punya aplikasi yang canggih. Jadi apa yang dibuka oleh pelajar, oleh siswa itu bisa dikontrol ini. Misalnya jangan buka YouTube atau jangan buka YouTube yang isinya begini. Itu sudah ada. Jadi ketika anak melanggar, maka sudah ada notifikasi di sini. Di aplikasi itu sudah ada notifikasi. Itu yang canggih, Pak. Jadi kalau yang biasa itu misalnya yang ini ya, ini murah ini, Pak. 2 jutaan sudah ada alat ya, ada bisa mendownload alat kontrol orang tua. Jadi ini anak ini misalnya kita batasi 1 jam atau setengah jam, itu sudah ada kontrolnya. Jadi kalau melebihi itu akan mati atau nggak bisa dibuka atau gimana. Itu YouTube, Twitter itu bisa dikontrol. Karena apa? Karena anak itu kadang tidak tahu ini dibuat apa. Seperti tadi disampaikan oleh Kiai Lutfi, ya barang seperti ini bagaikan pisau. Ya, kalau nggak ada yang diiris ngapain pegang pisau? Maka orang tua, guru mengarahkan ini pisau buat ngiris roti, motong kayu, ya motong ini. Kalau tidak ada yang diiris, tidak ada yang dipotong, ya jangan dikasih pisaunya, bahaya. Ya, bisa membahayakan dirinya, juga bisa membahayakan orang lain. Ya, jadi kapan pisau ini bisa digunakan, nah itu orang tahu harus ilmunya. Memang orang tua zaman sekarang ini harus canggih juga, jangan kalah dengan anak-anak kita itu ya. Jangan sampai kalah dengan anak-anak kita. Ya kalau bapak-bapaknya yang saya orang jadul nggak canggih, ibu-ibunya yang paling tidak itu yang canggih, ya, yang bisa mengontrol ini pisau dipakai anak ini untuk apa. Nah, kalau untuk yang negatif, nah, kita ambil pisau itu. Ya jangan dibiarkan ya pakai pisau seenaknya saja. Nah, jangan begitu. Gunakan pisau itu seperlunya. Nah, gunakan HP ya, pinjamkan HP kepada anak seperlunya. Kalau nggak perlu ya kita itu bahaya. Sekarang ada informasi beberapa bulan yang lalu di negara Swedia. Swedia ini hampir sama dengan Finlandia yang terkenal dengan kemajuan pendidikannya. Nah, ternyata gimana itu Swedia? Sejak tahun 2024 anak usia SD, elementary school ya, madrasah ibtidaiyah, untuk tingkat ibtidaiyah itu dilarang membuka teknologi digital secara mutlak. Untuk anak kelas SD itu kelas 1 sampai kelas 6 di Swedia. Kenapa? Itu ada riset di Swedia itu. Ternyata setelah sekian tahun, jadi sekolah ini sekolah maju. Ya, hampir semua sekolah-sekolah di negara Swedia itu sekolah yang maju dan jadi rujukan. Ya, kadang-kadang sekolah Indonesia itu studi banding guru kita ke Finlandia, ke Swedia. Nah, itu berdasarkan hasil penelitian. Ternyata anak usia kelas 1 sampai kelas 6 yang sebelumnya itu
difasilitasi dengan teknologi digital, bisa mengakses informasi pengetahuan, ya awalnya adalah positif. Ternyata dari segi pengetahuan mungkin ada dampak peningkatan pengetahuan, ya. Tapi dari segi kejiwaan dan kepribadian itu banyak perubahan. Anak itu banyak yang stres kemudian. Anak itu kehilangan konsentrasi. Ya itu dalam risetnya itu yang saya baca, kehilangan konsentrasi, kehilangan empati, ya. Jadi akhirnya sekolah pada tahun 2024 bukan sekolah, negara. Seluruh negara itu melarang penggunaan teknologi digital untuk anak SD. Jadi penggunaan teknologi digital itu baru diperbolehkan di usia SMP SMA di sekolah. Nah, karena sekolah ini sekolah yang fasilitasnya serba canggih ya. Jadi buka Google pun itu tidak diperbolehkan, tetapi kembali kepada cara manual. Bukunya dulu itu buku digital. Jadi anak itu tugas digital semua. Tapi kemudian sekarang tugas itu harus diketik, tetap ada komputer ya, laptop. Ya, tugas anak-anak kelas 5, kelas 6 itu diketik, di print, ya. Kemudian buku-buku pelajarannya itu bukan digital lagi, tapi buku-buku di print dan dibaca secara manual. Ternyata hasilnya apa? Hasilnya dari segi kejiwaan, dari segi empati, dari segi mungkin perilaku ada peningkatan yang luar biasa. Ternyata dengan kembali kepada zaman dulu jadul untuk anak-anak ini memang belum waktunya untuk pegang pisau. Jadi bagi Swedia ya, pegang pisau itu di usia SMP SMA. Anak SD dilarang pegang pisau di situ. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita orang tua juga guru itu bagaimana kira-kira pisau pun pisau model apa yang bisa diberikan kepada anak-anak. Ada pisau yang tumpul, ada pisau yang tajam gitu ya. Kalau kita kasih ya pisau yang tumpul saja, biar nggak bahaya gitu ya. Begitu kami. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini azan zuhur sudah tidak lama lagi ya. Dan panjenengan acara mulai jam 8 tadi ya. Insyaallah kita akan tutup dialog ini, namun saya akan memberikan satu informasi juga. Belum lama terjadi bapak-bapak, ada santri yang salah klik, namanya salah klik. Saya tidak tahu, jadi begini, karena di pesantren itu dilarang, di rumah dilarang, tapi yang namanya uang saku itu kan tetap ya. Ternyata santrinya ini tidak mau jajan ya. Disimpan, kemudian beli HP yang second itu 600, 700 sudah bagus ya. Itu yang jadi masalah. Di sekolah juga dilarang. Tapi di perjalanan ini ada warung-warung kadang-kadang Pak. Warung-warung yang bisa dinego oleh kawan-kawan ini, anak santri-santri ini. Kita tidak bisa kontrol, begitu ya. Kalau dulu di zaman warnet, sebagian saya mengatakan pesantren di Singosari di Singosari. Karena di Singosari ini jumlah pesantrennya yang terdaftar di kecamatan sekitar 35 pesantren yang terdaftar Pak, buahnya Pak. Bukan kita saja ya. Nah itu ada kan orang jualan-jualan yang mengambil manfaat memang berjualan gitu. Tapi sebagian mereka ini ingin bekerja sama yang baik mendidik santri walaupun mereka marung di situ ya, sehingga menerapkan larangan pesantren. Tapi ada juga yang tidak demikian. Ini santri kalau disediakan tempat ada wifi-nya, larinya ke warung tersebut, akhirnya laris. Itu ada juga begitu, macam-macam ya, kepentingan orang macam-macam. Lah, dulu pernah terjadi. Ini ada dua kejadian yang ingin saya ceritakan. Ada santri salah klik atau bagaimana akhirnya terlibat dengan perdagangan di grup narkoba. Saya nggak tahu, panjenengan nggak tahu, guru-guru nggak tahu, ya dah.
Nah, tahu-tahu ada pihak aparat lapor, apa bener ini santri panjenengan yang tadi sini pesantren lain ini terlibat perdagangan narkoba, walaupun hanya ikut klik itu ya Pak, ya tapi sudah masuk. Itu pertama. Yang kedua, terlibat juga, mohon maaf ya, prostitusi, terlibat Pak. Sampai ada kejadian, mohon maaf ya, ini karena anak-anak kita dan di pesantren saya katakan di Singosari ya, jadi tidak aman-aman. Padahal Singosari ini kita juluki kota santri, tapi ternyata dengan adanya handphone ini atau apa WhatsApp dan sebagainya ini ya kadang rawan Pak, terlibat apa video call begitu ya dengan satu jaringan. Pada akhirnya mohon maaf ya, santrinya disuruh telanjang, mohon maaf, di sana juga telanjang perempuan, kemudian diakses oleh satu aplikasi apa, kemudian setelah itu santrinya dimintai duit Pak, pakainya ya Pak, pemerasan. Kalau kamu tidak memberi maka ini akan aku sebarkan. Nah begitu. Akhirnya terjadilah, bukan terjadi perzinaan tapi sudah terlanjur. Nah ini kenapa? Mohon maaf ya, saya tidak tahu di sini atau di pesantren lain. Yang penting ini masuk informasi kepada saya sampaikan terjadi di Singosari. Begitu Pak, terjadi di Singosari. Diperas. Akhirnya santri ini oleh pesantren dikeluarkan. Kenapa? Karena yang ngancam ini juga ngancam pesantren. Kalau kamu tidak membayar, memberi uang sekian, seingat saya ini laporannya dulu saya terima itu pertama sekitar 150.000, bukan jutaan Pak. Ini anak kecil-kecil, yang main anak SMP Pak. 30 berapa? 150 pernah saya dengar begitu, ada yang 200, ada nggak sampai juta-jutaan Pak. Tapi kalau ini diupload, disebarkan, akhirnya anaknya kena, ya bapaknya dan ibunya pasti kena, pesantrennya kena. Sebagian pesantren tidak bisa ngatasi, praktis dikeluarkan, diboyongkan. Nah, saya ingin mengajak kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, coba seperti demikian ini, gitu ya. Kalau terjadi pada keluarga kita kan repot kita Pak. Kalau kita nggak mau peduli terhadap dunia-dunia informasi semacam demikian ini Pak. Betul nggak Pak? Betul nggak? Itu yang tadi saya dengar adalah video call dengan prostitusi lah atau kelompok-kelompok perdagangan manusia gitu ya. Prostitusinya seperti itu. Belum lagi kalau kliknya itu dengan perdagangan narkoba. Kita nggak tahu tiba-tiba ada kepolisian datang. Nah kita ini bisa-bisa ya pengasuhnya, ya gurunya dan wali santrinya dicokok Pak. Dikira kita memfasilitasi. Ini kan repot gitu. Makanya itu bapak-bapak harus bisa dan ibu-ibu harus bisa ngontrol putra-putranya. Di pondok dilarang. Bahkan kalau ketahuan digondol sama guru-guru ini ya. Mungkin antara putra-putra kita pernah digondol, kenapa? Ketemuan bawa HP kan gitu kan ya. Tujuannya digondol itu bukan apa? Agar tertib peraturan pesantren. Tapi kenyataan di luar mereka ini ya namanya anak Pak. Ya apa ya, kadang-kadang anak kita jadi sindikatnya di sindikat apa namanya meminjamkan pesantren HP pada kawan-kawannya ini, dilakukan di luar pesantren, di luar sekolahan, di luar kontrol bapak dan ibu. Ini jadi problem ya. Karena itu monggo saya mengajak kepada semua wali santri, ayo kita juga tetap ya, kalau anaknya pinjam, kalau saya Ustadz Muin ya, lebih baik anak itu masih mending main apa tadi game ya di depan kita loh. Itu masih mending, masih ada takut-takutnya ya. Tapi kalau bisa ya jangan terus giman gitu kan gitu, diarahkan. Misalnya ditanya, pelajarmu Ustadz siapa? Semalam Ustadz siapa? Coba diterangkan. Pakai voice note, pakai apa, buat rekaman. Begitu, sehingga anak ini terbiasa untuk menjadi dai-dai di dunia apa media. Mohon maaf, saya pun dulu ya nggak begitu seneng, tapi karena tuntutan zaman, tuntutan tanggung jawab, pada akhirnya saya pun ya main gitu. Main apa? Di YouTube saya main, ya. Saya punya YouTube
kalau oleh kawan-kawan santri dibuatkan KH Lutfi Basori news gitu ya. KH Lutfi Basori News. Itu kemarin saya dapat info dari adminnya ada sekitar 1.600-an video saya diupload oleh para santri yang jadi admin. Saya punya Facebook namanya Lutfi Basori saja, Facebook saya. Facebook pribadi juga saya diupload di situ. IG saya juga Lutfi Basori. Nah, IG kemudian juga dibukakan oleh kawan-kawan itu di Snack. Ada Snack Jaya, ada Snack juga ada Lutfi Basori, ada PIK juga, ada Ribat Al-Murtadho, pokoknya berkaitan dengan kita-kita itu ada. TV ada. TV saya yang vis tadi KH Lutfi Basori News ya. Kemudian ada PIK TV. Ya itu juga PIK TV isinya ya kita-kita dan juga para guru yang mengajar. Ini perlu panjenengan akses supaya kalau ada anak-anak kita nih ngakses yang lain, jangan lepas daripada apa yang sudah ada. Saya juga dibukakan TikTok juga, ada nama saya di TikTok. Walaupun saya nggak main TikTok ya, tapi para santri ini aktif di situ. Nah, sebagian dari para santri kita arahkan Pak, terutama anak-anak kelas 6. Saya ajari IT, saya sendiri IT-nya itu ceramah pendek, kemudian wajib direkam dan setorkan pada saya. Mungkin di antara bapak-bapak yang putranya kelas 6 pernah dikirimi video pendek gitu ya. Nah itu karena saya ingin mengarahkan jangan cuma pesantren tok yang berdakwah di dunia medsos, tapi para santri terutama yang kelas 6 mereka boleh membawa HP atau handphone dengan waktu-waktu tertentu yang telah diatur oleh bagian dunia begitu Pak. Nah inilah mungkin yang perlu kita sampaikan. Terima kasih Dr. Khalil Hasib atas wejangan-wejangan, pengalaman-pengalaman hidup antum. Mudah-mudahan manfaat ya, sangat manfaat Pak ya, untuk membuka wawasan kita. Setelah kita pertemuan ini kita mulai berpikir apa yang harus dikerjakan kalau ketemu anak. Pak pinjam HP, kemudian diem saja. Menurut saya tidak begitu Pak. Entah disuruh panjenengan tak syuting bicara apa gitu, mau ngaji, mau apa ya, mau hafalan bahasa Arabnya, sudahlah. Ini yang penting ada nilai-nilai kepesantrenannya yang panjenengan bawa pulang minimal. Kalau panjenengan bisa ngupload, panjenengan upload. Insya Allah anak-anak kita akan ikut di dalam dakwah di dunia digital. Kurang lebih itu saja, mungkin ada penutupan dari Dr. Khalil Hasib untuk pesan-pesan kepada para wali santri, Bapak dan Ibu. Saya persilakan closing. Para asatid, para kiai, Bapak Ibu, wali santri yang kami hormati, alhamdulillah kami juga sangat sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Lutfi Basori. Jadi HP ini atau alat-alat komunikasi media sosial itu memang sebuah keniscayaan dan kita juga gak bisa mengontrol ya. Kita larang, di luar mereka akan bermain begitu. Nah, saya kira dengan cara-cara bagaimana etika menggunakan HP ya, adab menggunakan media sosial, itulah yang perlu saya kira bapak-bapak orang tua harus tahu ya. Jadi orang tua sekarang harus belajar gimana caranya mengontrol anak ini, gimana caranya mengalihkan ya anak-anak kita ketika mereka menggunakan HP atau menggunakan media sosial. Saran dari Kiai Lutfi itu saya kira sangat tepat sekali ya. Itu anak disuting, kemudian suruh bicara, suruh ceramah, suruh komentar, suruh bahasa Arab, kemudian diupload di media sosialnya. Itu di beberapa sekolah sudah diberlakukan seperti itu. Jadi sehingga anak itu asik dengan itu. Kalau sudah asik dengan itu maka akan berterusan. Dia akan nggak buka yang lain-lain, ya, nggak buka game online, nggak buka klik macam-macam dan sebagainya. Dengan itu dia bangga kan. Oh ceramah saya walaupun belum ustadz sudah diupload di situ. Tapi ini kan pembelajaran saya kira. Itu diantara cara sederhana pembelajaran daripada anak-anak kita. Jadi orang tua harus aktif untuk untuk terlibat di media sosial. Kita orang tua tidak bisa diem saja, apalagi nggak tahu apa-apa. Itu akan diakali sama anak-anak.
Nah, kita kalau anak-anak itu canggih, maka orang tua harus lebih canggih lagi. Mudah-mudahan ini pertemuan yang bermanfaat, berfaedah, dan saya Al-Fakir mengucapkan terima kasih khususnya kepada Ami Lutfi atas kesempatannya bisa hadir, bisa bermujalasah dengan para asatidz, para kiai di sini. Itu adalah satu faedah tersendiri bagi Al-Fakir, dan mudah-mudahan silaturahim terjalin, dan mudah-mudahan pesantren PIQ makin berkembang, makin besar di bawah kepemimpinan Kiai Lutfi Basari Albi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Khalil Hasib. Sekali lagi kami ucapkan ribuan terima kasih. Kemudian ada pengumuman pengambilan dari Ustadz Arisi. Apa sudah diumumkan nanti pengambilan rapotnya atau sudah? Tutup doa. Baik, sebelum saya tutup doa, tadi ada satu yang ketinggalan saya. Salah satu website saya itu diberi nama oleh para santri. Ini lama, sudah lama. Saya dibuatkan tahun 2009. Namanya websitenya, diklik di Google itu ada pejuangislam.com gitu. Ini tulisan karya tulis saya di situ banyak. Itu saja, terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada hal-hal yang kurang dari apa yang kami sampaikan tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.